Tadi sudah dijawab ya, kameramen, kenapa nama pencucian mobil putar balik tadi sudah dijawab. Kemudian ada satu lagi bisnis abang, bisnis digital printing. Iya, betul. Ya, itu alamatnya di mana bang? Alamatnya sama sebenarnya. Hanya dulu saya punya tempat itu di awal di agak jauh dari tempat yang sekarang Giobos. Dulu di depan Masjid Raya Darussalam yang sekarang. Nah, sekarang itu kita pindahkan ya, tempat yang lama itu kita sewakan orang, lalu kita pindah ke tempat yang baru. Jadi gabung dengan saya punya usaha ya, yang cucian mobil itu. Nggak gabung dengan masjid ya bang ya? Pelanggannya boleh gabung, pelanggannya boleh gabung, siapa saja. Boleh gabung. Intermezzo, sahabat biasa. Iya. Dari kedua bisnis ini bang, yang duluan itu berarti digital printing ya bang? Iya, saya digital printing tadi ya, saya bang, printing. Karena tadi awalnya sebagai tukang ketik tadi ya bang? Ya. Baru ke digital printing. Ya, baru pencucian mobil. Ya. Pencucian mobil yang saat ini saya baru geluti sekitar 3 tahun terakhir. Nah, memang unik ini sebagai seorang pengusaha juga, meskipun saya masih pengusaha kecil begitu ya. Memang harus kreatif juga kita memanfaatkan peluang. Jadi sekarang karena di tempat kami di Jalan Giobos itu sudah hampir 15-an cucian mobil, saya berpikir bahwa harus punya nilai tambah yang lain. Makanya saya mulai merambah ke hal-hal berkaitan dengan misalnya ban, kemudian aksesoris ya, yang berkaitan dengan perlengkapan mobil lah. Bang, saya mau nanya nih bang, kedua bisnis yang abang jalani ini, menurut abang nih, yang unik, misalnya di pencucian mobil nih, biar sahabat GSM tahu nih, oh saya harus datang ke sini nih, karena ini misalnya dari pencucian mobil dulu deh. Promo. Pertama, secara aspek sosial di situ saya memberikan peluang kerja kepada, pertama adalah mahasiswa saya sendiri yang tidak mampu dari daerah-daerah lain yang mereka butuh hidup, butuh biaya buat hidup. Ya. Kemudian saya mempekerjakan orang-orang yang secara kemampuan fisik terbatas, yang disabilitas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Ya. Saya merasa perlu bantu lewat rezeki yang diberikan Tuhan. Nah, kalau dibilang promo, ya saya berharap bahwa tempat ini meskipun dia kecil, kita berharap bahwa tempat ini bisa menarik paling tidak ya buat sobat-sobat GSM yang punya mobil, gitu ya. Bahasanya kalau istilah kita hari ini, amon tahu sama arep puhen dengan uluh, begitu kan. Samping itu kan sambil membantu yang disabilitas. Ya, Tapi saya dengar bang, kalau digital printing itu memang dibandingkan dengan yang usaha-usaha orang lain di sekitar Palangkaraya, digital printing tempat abang itu lebih murah. Bisa disebutkan? Ya, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Yang punya acara saya bang, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau bagi gereja murah, gereja, karena saya memberikan diskon khusus buat gereja, misalnya. Khususnya gereja-gereja GKE yang betul, ada di Palangkaraya. Apa saja yang gereja kita biasanya beri harga khusus. Mungkin itu yang bisa dikatakan murah. Kita antara 25.000, 30.000. Ya, sampai 35.000 begitu. Ya, apalagi untuk sahabat-sahabat GSM di luar sana mungkin ya Bang. Betul. Ya. Karena untuk pelayanan juga tadi ya betul, Bang. Dan sekarang kan tidak harus datang ke tempat kami. Jadi bisa lewat email, bisa lewat WA. Jadi misalnya kayak teman-teman kita di daerah, pemuda kita di daerah, jemaat kita di daerah, kayak pengalaman kita hari ini, misalnya mau bikin spanduk untuk Natal, tidak perlu datang lagi ke sini, tinggal kirim by WA, desainnya kita desainkan, kita kirim foto desainnya, pelanggan bilang setuju, kita cetak, transfer, sudah, tidak perlu bersentuhan, apalagi zaman sekarang kan pandemi, jadi semuanya masih bisa terhandle dengan baik. Iya, selanjutnya profesi terakhir yang kami tahu nih Bang ya, profesi terakhir katanya
Abang memiliki profesi sebagai sutradara. Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian. Komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. Ayo. Iya, apa benar Bang? Iya. Saya sebenarnya ini Sobat GSM ini bersyukur sebenarnya ada Mario di sini. Orang yang memang memang kalau istilah kita itu suhunya di dunia broadcast begitu kan. Memiliki talenta yang jadi luar biasa. Para pemuda di GSM belajar broadcast dengan Mario. Ya, kemudian saya juga titip pesan kepada BPH Majelis atau para pendeta, orang ini harus dimanfaatkan dalam disupport. Inilah yang disupport. Jadi saya memang di cloning kalau di cloning kenapa tadi ditanyakan apakah pernah saya jadi saudara ya, karena memang saya pernah sering beberapa proyek terlibat dengan Mario, pembuatan beberapa film. Saya mulai pembuatan film, ada beberapa film yang kita bikin sebenarnya. Saya pernah bikin film dengan beberapa mahasiswa dari Prancis. Waktu itu Dayak Identity Trouble di Konflik. Jadi waktu itu kita bikin film dokumenter tentang bagaimana orang-orang Dayak pasca konflik Sampit tahun 2001 kalau tidak salah ya. Nah, kita bikin filmnya. Nah, kemudian kita bikin film-film yang berkaitan dengan perkembangan CU Batanghari segala macam. Kemudian kiprah Kota Palangkaraya. Pemerintah lah. Ya, waktu itu zamannya Pariban, kita bikin beberapa film juga. Ya, kita bersama dengan Bro Mario ini. Ya, jadi terus sering sebut. Jadi kalau bicara pengalaman sebagai saudara, ya justru saya sebenarnya belajar dari beliau gitu. Tapi memang betul, memang abang memang salah satu profesi yang pernah digeluti itu memang sebagai sutradara, ya kan? Ya kalau dikatakan sebagai profesi sih tidak, tapi saya juga belajar begitu kan ya. Waktu itu ya. Tapi paling tidak kalau nonton filmnya pernah ada tulisan sutradara gitu kan. Kira-kira begitu. Iya. Bagaimana kameramen, produser? Dari ada segala yang ditanyakan? profesi yang pernah digeluti, yang pernah dijalani, apa yang paling berkesan? Kok kamu ambil sih pertanyaan? sorry. Iya, silakan. Saya merasa bahwa begini, saya hari ini saya merasa saya sebagai orang yang merdeka. Itu yang pertama. Merdeka dalam tanda petik ya, saya tidak terikat secara mendalam terhadap satu profesi apapun. Saya menjiwai semuanya. Akhirnya saya memang tidak menjadi betul-betul spesialis, saya akui. Di kampus saya tidak di jabatan struktural kampus. Ya, saya hanya ngajar sebagai dosen biasa. Tenaga pengajar. Betul. Kemudian di politik misalnya saya hanya sebatas sebagai tenaga ahli di DPR RI, meskipun saya menjadi salah satu kader di partai politik terbesar di negeri ini. Ya. Salah satu bentuk keterlibatan saya sebagai orang politik adalah saya menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat Kalteng, yang salah satu organ relawan Jokowi yang ada di Kalteng. Itu adalah representatif sebagai seorang politik yang terjun langsung di masyarakat. Ya. Tapi toh juga saya tidak berkeinginan, paling tidak sampai hari ini ya, menjadi seorang politikus yang praktis misalnya. Itu kemudian di gereja misalnya, saya justru dititipkan oleh sinode untuk berada di kampus ya, sebagai pendeta, tapi saya masih bisa pelayanan di gereja-gereja. Oleh karena itu hari ini misalnya saya masih bisa diminta untuk khotbah oleh beberapa gereja-gereja, tidak hanya GKI sebenarnya, gereja-gereja lain di luar GKI. Dan bagi saya ini kebanggaan gitu. GKI bisa diundang misalnya khotbah di gereja-gereja bukan GKI. Kemudian misalnya bisnis, saya merasa bahwa bisnis sebagai bensin pelayanan. Ya bukan semata-mata tujuan untuk memperkaya diri bagi saya. Jadi bisnis itu sebagai bensin, sebagai
supporting system. Betul kita memang hidup dari situ, ya, tetapi tidak satu-satunya, tidak menjadi tujuan. Itu bagi saya. Jadi saya mencintai semuanya, ya. Semua profesi itu tadi, saya ya. mencintai semuanya. Dan Itu yang kesan lah. betul. Itu yang membuat saya merasa saya tadi bilang saya bebas sebagai orang yang bebas. Saya tidak perlu capek-capek dalam tanda petik, misalnya harus bangun pagi-pagi dan pulang sore. Saya menikmati. Ya. Meskipun misalnya saya merasa dan saya percaya bahwa ya semuanya masih by proses. Bang, ada nggak Bang motivasi untuk seluruh sahabat GSM di luar sana, mengingat profesi abang ini kan banyak. Siapa tahu sahabat-sahabat GSM di luar sana di masa pandemi ini kan putus asa. Betul. Misalnya. Betul. Bisa nggak Bang? Ada motivasi nggak Bang? Ya, sahabat GSM gini, sekarang ini kondisi semua sulit, ya. Yang sudah bekerja saja banyak yang harus berhenti. Kemudian yang sudah buka usaha, yang sudah berbisnis saja, sekarang ada yang gulung tikar, tutup. Saya pikir justru di kesempatan seperti ini kita harus berpikir kreatif. Tidak ada sesuatu yang mustahil gitu ya, mustahil di mata Tuhan kalau kita berjuang. Ya, tetap perjuangannya harus berproses dari awal, dari sesuatu yang kecil yang sederhana dulu. Mulailah dari sekedar gadget begini misalnya, kita bisa menjual sesuatu yang ada di daerah. Anda bisa menjadi seorang YouTuber kayak kawan-kawan GSM misalnya, mengangkat potensi-potensi yang ada di luar misalnya. Karena saya tahu ada beberapa teman-teman saya yang menjadi YouTuber, ada kepala desa yang jadi YouTuber dengan subscriber yang banyak misalnya, hanya sekedar mengangkat kekayaan lokal, keindahan alam Kalteng begitu. Nah, ada banyak hal. Memainkan kreativitas dalam dunia digital seperti ini. Kita bisa menjual barang orang lain misalnya lewat ambil konsinyasinya. Ya, ada istilah kami dulu ketika kami dulu mensosialisasikan Kredit Union. Ya, saya tidak ngambil untungnya, tapi cuma ngambil persennya. Gitu. Itu bisa dilakukan. Pasti. Tidak ambil untungnya, cuma ambil persennya. Amin. Bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan orang banyak kali ini misalnya, kenapa tidak? Misalnya sekarang orang semuanya serba kirim-mengirim, serba memainkan teknologi. Nah, itu memanfaatkan dengan baik. Saya pikir itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita ini ya. Yang penting usaha ya Bang. Betul, yang penting usaha. Nah, dari sekian banyak profesi ini Bang, mungkin ada satu atau dua atau lebih ya kan? Ada satu, dua atau lebih hal yang berkaitan dengan motivasi, misalnya gini Bang, sebagai pendeta atau sebagai sutradara, dosen tadi, yang memotivasi abang, yang selalu abang ingat di dalam sebuah nas Alkitab itu, yang membuat kan abang bilang tadi kan, yang namanya kita bisnis misalnya ada jatuh bangunnya. Betul. Tetapi mungkin yang menguatkan abang dari sisi atau segi Alkitab, yang nas Alkitab yang paling abang ingat misalnya, ada nggak Bang? Ya, misalnya saya berpikir begini, seorang Kristen itu dalam Ulangan 28, Tuhan mau kita itu menjadi kepala bukan ekor. Ya, apa artinya? Kita harus selalu menonjol, kita harus berada di depan, selangkah lebih maju. Ibarat buku, baca buku harus orang lain baca 10, kita baca 11. Kalau ibarat langkah, orang lain melangkah 100, kita 101. Orang lain menghadapi masalah 10, kita menghadapi masalah 15. Ya, bagi saya masalah itu akan membesarkan, membuat kita menempa karakter kita, sehingga kita menjadi ibarat, kalau saya menggunakan istilahnya, pribadi yang lebih baik lagi, kuat lagi gitu ya Bang. Ibarat istilahnya Hamka, terbentur. Nah, bagi saya kesulitan itu membuat kita tertempa, menjadi itu semacam api pemurnian.
Ya. Jadi prinsip menjadi orang yang pertama harus saya pegang. Ya. Prinsip menjadi orang yang berbeda juga harus saya pegang. Ya, prinsip yang menjadi terbaik juga harus saya pegang. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, jadi yang terbaik. Kalau yang pertama sudah ada, ya kita jadi terbaik. Kalau yang terbaik banyak, kita bisa memilih yang berbeda. Nah, ini prinsip yang saya punya, yang saya miliki hari ini. Ya, saya bersyukur semua jenjang, misalnya dari jenjang pendidikan, dari saya pribadi merasa bahwa saya bisa menempuh S1, S2, bahkan menyelesaikan S3. Ya, ini adalah karena prinsip itu tadi. Betul. Ya, prinsip bahwa saya mau selangkah lebih maju, selangkah lebih baik, bahkan punya sesuatu bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Itu prinsip saya. Dokter ternyata. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Ya, gimana produser, kameramen, apakah ada yang mau ditambahkan atau Tadi ditanyakan? anak kecil, anak nih. Anak keluarga nih. Ya, kita berbicara di dari segi keluarga lagi. Anak ada berapa, Bang? Anak saya tertua itu kelas 2, saya punya 2 anak. Kelas 1 SMP, yang bungsu yang perempuan itu. Istri 1 ya, Bang ya? Ya. Oh, 1 ya. Oh iya. Canda banget intermezzo sahabat GSM. Iya. Istri saya kebetulan dia seorang dokter gigi, ya. Berpraktik. Ya. Dokter gigi kebetulan berpraktek di Apotika 24 ya. Apakah ini bagian dari Boleh. Enggak apa-apa. Yang punya acara saya enggak apa-apa. Siapa yang mau sulam gigi? Lain sulam alis. Ada di iklan. Iya. Ya, anak saya 2 dan istri bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang mengabdi buat negara. Ya, puji Tuhan, istri saya sebenarnya orang dari Hulu Sungai, dari Kalimantan Selatan. Ya, Hulu Sungai Selatan ya. Ikut kami di sini tahun 2007. 2007 kita menikah kan. Artinya dari pembicaraan kita ini, Bang, yang pertama tadi kalau saya menarik kesimpulan, setiap profesi apapun kita percaya Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik untuk kita. Dan prinsip tadi kita tahu kita sebagai anak Tuhan itu dijadikan kepala, bukan ekor. Kita selalu punya prinsip seperti itu ya, Bang ya. Kemudian kita juga percaya apapun profesi kita jangan pernah istilahnya berhenti di sisi itu aja gitu. Karena kita tahu semua hal banyak Tuhan kasih kita, asalkan kita mau bekerja, asalkan kita mau ditempa. Ya. Oke, sahabat GSM, ada lagi yang mau ditanyakan? Kededa. Oke, Bang, terima kasih Bang ya untuk obrolan hari ini. Menarik dan luar biasa. Kita percaya obrolan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk seluruh sahabat GSM di luar sana. Demikianlah obrolan kami dalam Sahabat GSM. Saksikan terus obrolan kami selanjutnya. Bye-bye.